Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue mau cerita beda lagi. Jadi, tepat setelah 3 minggu nyokap gue nggak ada, sahabat terbaik gue, teman baik gue, udah kayak kakak gitu. Dari 2007 gue kenal dia. Sama case-nya kayak nyokap gue, kena covid dan meninggal. Dan gue tahu itu sangat terlambat. Jadi gue tahu beliau, jadi gini, gue tahu beliau sakit itu memang sudah cukup lama. Maksudnya sebelum parah-parahnya itu gue tahu uh, Teh Desi ini sakit. Jadi uh, gue pikir ya sama kayak kayak gue pikiran gue sama nyokap gue, ini sakit biasa yang nanti juga akan sembuh gitu, karena awalnya suami dia yang sakit gitu. Udah gitu gue pulang dari Wonosobo itu hari Rabu gue pulang dari Wonosobo malam. Gue sampai sini tiba-tiba gue dapet kabar bahwa ada, jadi di grup ex kantor gue itu lagi ada broadcast tentang pencarian uh, donor plasma. Gue pikir ya karena nggak ada keterangan buat siapa, ya udah gue cuma bantu forward doang. Terus ada yang japri gue, Riz ini buat Teh Desi. Gue kaget langsung, hah, Teh Desi donor plasma, kata gue, sampai separah ini gitu. Akhirnya gue cari info, dapatlah gue nomor suaminya, gue dapat nomor adiknya beliau. Hari Kamis atau hari Jumat gitu, hari Jumat kayaknya. Oh, hari Kamis, hari Kamis, hari Kamis atau hari Jumat ya, lupa gue. Hari Jumat kayaknya. Hari Jumat itu gue langsung ke rumah sakit Hermina Bekasi. Hari Jumat itu gue ke rumah sakit Hermina Bekasi, beliau ada di ruang HCU. Terus mau dipindahin ke ICU karena memang saturasinya turun, drop banget, dan itu harus dipacu. Di HCU kan lebih intensif gitu penanganannya. Akhirnya dapat ya HCU di Hermina Bekasi, di rumah sakit yang sama. Jadi setiap hari itu dari hari Jumat, Sabtu gua ke rumah sakit. Kemudian hari Minggu gua nggak ke sana, hari Senin gua ke sana, hari Selasa subuh, bukan subuh, hari Selasa pagi pas Idul Adha beliau nggak ada. Udah bingung gue mau ngomong apa lagi. Tapi intinya the best deh. Gue nggak punya kakak kan selama ini. Jadi selama gue kerja, jadi gue di lingkungan baru sekarang, maksudnya di lingkungan kerja gue, terus gue punya teman-teman deket, gue punya culture, gue punya habit baru itu karena di perusahaan gue yang gue kerja selama kurang lebih 10 tahun itu. Dan gue bisa kerja di situ juga karena beliau. Jadi beliau ini adalah bos gue dulu sebelum gue pindah ke departemen lain. Dia ngajarin gue segalanya. Dia cerita semuanya tentang keluarga dia, tentang apapun. Even kalau gue nggak punya duit, atau dia ya kadang-kadang lah ya, dia nggak punya duit gitu waktu itu, kita sama-sama ngobrol dan yuk kita gimana. Kita pernah suatu saat kita tuh ke suatu tempat yang ya orang nggak akan gini, orang tuh nggak akan tahu dapur dapur orang lain, tapi kita sama-sama tahu dapur kita gitu istilahnya. Gue tahu nama-nama adik-adiknya, gue tahu siapapun mami gitu, orang tuanya dia. Gue nggak nyangka aja gitu di usia ya relatif masih muda, 4 kelahiran 73, berarti sekitar 48 ya, 48 Desember nanti 48 ya, 49, sekarang 48. Dia udah duluan nggak ada. Dan gue bener-bener, orang orang baik itu akan ditunjukkan pada saat dia meninggal. Itu siapa saja yang merasa kehilangan. Dan subhanallah, masya Allah, banyak banget orang-orang yang memang care, sayang, dan ngirim doa buat dia. Dari dia sampai dia udah nggak ada pun masih kasih pelajaran ke gua. Apalagi pada saat dia masih ada, banyak banget pelajaran yang gua dapat dari dia. eh
Aduh, speechless gua. Ya gitu, tapi intinya lo the best deh. Gua gak ada gitu kayak eh, bos juga temen segalanya gitu, yang walaupun gue udah resign dari perusahaan itu dia masih tetap kayak ngobrol ke gue, ngomongin masalah kerjaan, ngomongin terus ini, tapi arahnya tuh eh, kayak minta saran ini gimana ya, gue lagi ada kesulitan masalah kerjaan ya, bukan kalau hubungannya sama orang ya udahlah itu mah. Tapi kalau ngomongin masalah kerjaan kayak misalnya ini gue harus kayak gini terus, atau ini gue sekarang lagi mau ada new hire, kira-kira gimana dan bagaimana, sharing gitu, masih 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 sharing. Dan itu satu-satunya orang yang saat ini yang masih apa-apa tuh sharing sama gue gitu. Sekarang udah nggak ada, dan gue juga nggak tahu, kadang-kadang gue juga ada hal yang apa ya, bisa diutarakan ke orang lain, ada hal yang kayak nggak semuanya itu bisa diceritakan ke orang lain gitu, ya gitu. Jadi saat nyokap gue meninggal pun, orang temen itu yang gue hubungi ya dia masih tahu nyokap gue meninggal. Terus ya pokoknya sampai kemarin pun masih kasih pelajaran ke gue, kalau pelajaran hidup dalam arti gimana cara ngurus akta kematian, kalau ngurus-ngurus ke bank itu apa aja yang harus disiapin, itu kayak masih aja gue dapat pelajaran dari beliau nggak ada. Gue sampai tahu gimana cara ngurus pemakaman, gimana kalau ambulan, ya karena beliau. Walaupun sampai akhir hayatnya masih tetap kasih pelajaran buat gue. Thank you, thank you banget. Gue nggak bisa cerita banyak, gue nggak tahu mau cerita gimana lagi, tapi yang jelas one of my best sister, di luar darah, maksudnya nggak ada garis keturunan gue kenal sama dia, tapi gue kenal sama dia karena mungkin kita sama-sama satu kampus dulunya. Dia angkatan 92, gue angkatan 2002, jadi beda 10 tahun sebenarnya. Kemudian gue kerja di perusahaan itu juga berkat dia, walaupun awalnya gue, sebelum gue kerja di situ gue gak kenal sama dia, karena gue kerja di situ dan dia yang hire gue, dia yang interview gue, akhirnya gue kenal kenal deket. Dan selama jadi anak buahnya ya, ya wajar lah ya, biasa kalau kita kadang-kadang sering ada clash atau ada masalah, tapi so far setelah itu ya udah kita ngobrol lagi masalah kayak pertemanan, ya udah jalan. Kita ngopi berdua juga, walaupun gue misal udah nggak kerja di situ ya masih ngopi, masih ngobrol, masih ngomongin keluarganya, masih ngomongin kadang-kadang mami ke Makassar, terus adiknya mami meninggal, Riz. Eh, terus ya gitu, masih, walaupun memang akhirnya karena masalah jarak, masalah waktu, ya tidak seintens dulu bercerita pada saat gue masih kerja bareng. 2 tahun terakhir, 2,5 tahun terakhir kan gue udah nggak satu departemen, gue pindah departemen ke departemen lain. Tapi waktu pas gue pindah departemen pun masih seakrab, dan masih, ya masih kadang-kadang gue ke meja dia, gue nyari dia, dia nyari gue, telepon atau gimana atau WhatsApp. Tapi setelah gue resign juga pasti ada berkurangnya sih, tidak semuanya gue tahu, tapi setidaknya masih ada hal-hal yang diceritakan gitu, masih, walaupun dari keluarga ataupun pekerja. Tapi thank you Tedesi, thank you so much. Gue jadi kayak kemarin juga seharian kayak ngobrol sama mami sama ibunya almarhumah, itu udah kayak nyokap gitu, kayak nyokap gue nggak ada, terus ngobrol sama mami itu kayak yang nggak ada batasan waktu, kayak udah jam 11, dari jam setengah 10 tuh, udah jam 11, nggak kerasa gitu, sampai ya sama adik-adiknya gitu, jadi kenal, jadi alhamdulillah gitu, membawa hikmah tersendiri. Itu gue bilang, sampai akhir hayatnya pun masih memberikan pengalaman berharga buat gue. Thank you Teh Desi. Ya rindu pasti. Gue gak boleh nangis, oh tidak, gue tahan-tahan.
Gila, the best. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.